Halo, selamat malam Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Bersama saya Norka Masardi dalam program talk show Jak TV Komedi Putar. Kali ini kita akan membahas masalah budaya korupsi di Indonesia. Bersama kita telah hadir narasumber kita Budiarto Danujaya, Jansen Sinamo, dan Togu Hutagal. Baiklah, para narasumber, Mas Budi, Pak Togu, dan Pak Jansen. Kita mulai. Negeri ini korupsi sudah terjadi sejak zaman kita merdeka. Sejak tahun pemerintahan Orde Lama Bung Karno sudah ada korupsi, sudah ada tim korupsi, anti pemberantasan korupsi. Kemudian di zaman Orde Baru juga ada korupsi dan ada komisi anti korupsi. Dan sampai hari ini kita memiliki komite pemberantasan korupsi, tapi korupsi terus berjalan sampai hari ini. Banyak sekali lembaga-lembaga pengawasan, tapi juga korupsi semakin merata. Nah, apakah demokratisasi kita sekarang ini mengakibatkan juga demokratisasi dalam korupsi, di mana semua orang boleh melakukan korupsi, berhak untuk korupsi, dan sehingga ditambah dengan pengawasan. Nah, karena kita berbicara masalah korupsi ini dari sisi budaya, pertama saya ingin tanya ke Mas Budi ini sebagai filsuf dan juga pengamat budaya. Kira-kira kenapa sih korupsi ini masih terus merajalela walaupun ada sejumlah orang sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dihukum, tapi kok tidak ada rasa jera? Apakah memang kita ini memiliki akar budaya korupsi sebagaimana dulu Bung Hatta mengatakan bahwa korupsi bagian dari kebudayaan kita? Bagi saya pada prinsipnya itu memang anasir-anasir kebudayaan itu pada prinsipnya itu sesuatu yang bisa berubah gitu. Artinya kalaupun dia itu katakanlah ada menganjurkan sesuatu, pada prinsipnya kita tidak bisa mati mengikuti itu. Kita berubah karena kita manusia berubah gitu. Dan kita lihat misalnya pengalaman dengan Cina misalnya. Dulu kita seluruh dunia menyebutnya sebagai the sick man of Asia karena tingkat korupsinya begitu parah. Sekarang menjadi lumayan dan kemudian ekonominya menjadi membaik. Walaupun tindakannya sangat keras dan dianggap melanggar HAM. Ya, walaupun memang pada waktu di awal-awalnya memang mereka dengan hukum pancung kepala segala macam itu memang dianggap melanggar HAM begitu. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Norka. Jadi persoalan pokoknya adalah bahwa menurut saya sistem penalti kita itu tidak cukup memadai untuk membuat efek jera itu gitu. Karena kita lihat sendiri misalnya sebagai contoh, orang ditahan karena korupsi itu sama sekali tidak mendapat hukuman dari masyarakat, hukuman sosial maksud saya. Itu tetap dieluk-elukan, ya kan, terus kemudian keluar juga tetap dipuja-puja. Ya, ada yang baru keluar setelah menjalani masa hukuman, ternyata disambut meriah di Sumatera Utara sebagai seolah-olah sebagai pahlawan. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian juga sistem penalti yang lainnya, katakanlah misalnya ketika dia di penjara, penjaranya bisa begitu mewah, lebih mewah dari rumah saya gitu, jauh lebih mewah dari rumah saya gitu. Nah, kalau sistem seperti ini diteruskan, bagaimana mungkin ada efek jera itu gitu? Karena itu bagi saya betapapun kita mesti membuat satu sistem penalti yang lebih tegas, lebih berat gitu loh. Nah, saya memang karena saya juga termasuk orang yang concern dengan HAM, saya tentu tidak menganjurkan termasuk orang yang tidak menganjurkan hukuman mati saya. Gitu, karena hukuman mati itu pada prinsipnya adalah terlalu percaya pada sistem hukum, padahal sistem hukum itu sendiri belum tentu bisa memenuhi persyaratan. Tapi bagi saya paling sedikit mungkin akan lebih tepat kalau untuk kita nih orang-orang timur itu mungkin hukuman yang sifatnya mempermalukan. Nah, misalnya seperti contoh di Singapura dengan misalnya suruh nyapu di depan di ruang-ruang publik gitu misalnya gitu. Oke, baik Mas Budi. Kebetulan tadi hukuman yang mempermalukan. Apakah mungkin kita ini masih menganut hukum adat? Sebagian hukum adat kita sudah dihapuskan di zaman Belanda, tapi ada sejumlah lain yang masih dipertahankan, seperti di Bali, di beberapa daerah lain. Nah, kemudian Pak Togu Hutagal ini aktivis adat Batak. Nah, kira-kira ini bukannya dengan generalisasi, tapi kebetulan misalnya salah satu tersangka korupsi adalah Pak Gayus dari Batak. Tapi juga pengacara-pengacara kan banyak dari Batak. Semua yang ikut membela di bidang hukum dari Batak. Nah, apakah ada korelasi antara adat Batak, mungkin wejangan-wejangan nenek moyang terhadap
masyarakat Batak atau pemuda-pemuda yang ingin berangkat menjadi besar. Apakah memang dorongan materi ini menjadi unsur utama bagi etnis seperti Pak Togu ini? Iya, kita melihat di dalam pendidikan keluarga, kita mulai bahwa anak-anak itu mengenal identitasnya, dituntun tentu dari awal. Orang Batak dari awal, dari masa kecil, dia sudah dituntun untuk mempunyai prestasi. Ya. Pada umumnya sampai sekarang bahwa di etnis Batak pada akhir tahun, tinggal 31 Desember, mereka kumpul untuk mengevaluasi dirinya dan untuk melangkah ke depan tahun berikutnya. Nah, orang tua memberikan wejangan supaya dia lebih berprestasi. Berprestasi ya, bukan lebih memperoleh kekayaan lebih banyak. Itu tidak pernah disampaikan, tapi agar lebih baik, ya nama harum dan lain sebagainya itu diajarkan. Dan anak-anak merespons itu. Nah, sehingga dari kecil, ya, yang saya perhatikan dari umur saya, waktu saya bisa mulai bicara 5 tahun, saya sudah bisa mengatakan apa yang saya mau. Sehingga demikian bahwa dalam adat Batak itu, anak-anak itu diajar mempunyai prestasi dalam kehidupannya supaya dia mempunyai satu nama harum di dalam kehidupannya. Baiklah, nama harum dalam kehidupannya. Kita berhenti sejenak. Bapak kita, baiklah, pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu sejenak.